kemarin kuis 2. Nah, saya memberikan jawaban untuk kuis 2 ada di sini ya. Jadi kalau Anda ingin melihat jawaban dari kuis yang kemarin, maka Anda bisa cek yang jawaban untuk masing-masing pertanyaan di sana. Oke, nah kemudian saya hari ini akan membahas tentang view ya. Jadi view itu sudah masuk ke dalam yang di sini ya. Jadi yang intermediate SQL itu. Nah, tapi saya membahas tentang view, kemarin saya pernah membahas sekilas tentang constraint ya. Jadi kemarin saya membahas tentang primary key constraint, kemudian foreign key constraint, kemudian unique constraint, dan not null constraint. Nah, selain 4 constraint yang sudah saya sebutkan tadi, maka ada beberapa constraint yang lain ya. Jadi ini kemarin sudah kita bahas tentang primary key constraint ini. Jadi kalau Anda ingin membuat primary key constraint, maka ketika Anda create table, itu Anda menyatakan bahwa suatu kolom ini sebagai primary key-nya. Kemudian kadang-kadang Anda juga bisa sebagai alternatifnya itu. Jadi Anda bisa menuliskan seperti yang pada contoh 2 ini. Jadi kalau biar Anda tidak 2 kali menuliskan primary key ya. Jadi Anda cukup menuliskan sekali, lalu nanti Anda letakkan dalam kurung seperti ini. Nah, kemudian yang kedua, itu untuk yang foreign key constraint ini. Nah, di dalam SQL, kalau Anda ingin membuat foreign key constraint, maka Anda menuliskan sebagai foreign key-nya itu apa, lalu dia referensinya ke primary key mana. Jadi di sini artinya referensinya itu pada tabel customer, pada kolom customer ID. Hingga kalau Anda menuliskan seperti ini, maka nanti nilai dari customer ID pada tabel order itu harus salah satu dari nilai pada customer ID pada tabel customer itu. Jadi ini, this enforce that customer ID in the order table must exist. Ini harus ada dalam customer table itu. Nah, kemudian ini Kang kemarin yang unique constraint. Nah, ini adalah ini ya, unik ini. Jadi artinya dia harus nanti tidak boleh ada yang double gitu. Jadi tidak boleh ada 2 orang yang emailnya sama. Kemudian Anda juga bisa menuliskan kalau unique kolomnya itu ada beberapa kolom. Ini mirip seperti kalau Anda menuliskan primary key tadi ya. Jadi first name sama last name harus unique gitu. Jadi nah, kemudian yang not null constraint itu, not null constraint itu adalah kolom itu tidak boleh 0 nilainya. Jadi di sini adalah name itu tidak boleh nilainya itu kosong. Jadi nama tidak boleh dikosongkan. Meskipun sebenarnya kalau kosong nanti kan tidak ada nilainya ya. Jadi namanya siapa nanti akan membingungkan itu. Nah, kemudian hire date di sini juga tidak boleh kosong ya. Jadi ini kita menggunakan yang namanya not null constraint itu.
Nah, ini yang kemarin sempat saya sampaikan, yaitu contohnya itu saldo ya. Itu. Nah, jadi ini namanya check constraint. Gitu. Jadi ini kita ingin supaya kolom salary itu nilainya itu harus di-set lebih besar dari 0 itu. Jadi dia tidak boleh nanti nilainya negatif itu. Nah, itu kita menggunakan yang namanya check. Gitu. Jadi kalau Anda ingin membuat suatu tabel di mana kolom saldonya itu tidak boleh lebih kecil dari 10.000 itu misalnya itu. Maka Anda nanti cek saldo lebih besar atau sama dengan 10.000 itu. Nah, ini juga contoh yang lain ya. Jadi ini menggunakan ceknya itu di belakang gitu. Tapi kalau ini ceknya itu kita gunakan di depan. Gitu. Jadi cek diskon lebih kecil dari price ini. Nah, jadi ini melibatkan dua buah kolom. Gitu. Jadi harus dicek nanti nilai dari diskon itu tidak boleh lebih besar dari harga aslinya itu. Sehingga nanti kalau Anda mengentrikan misalnya salah gitu misalnya kelebihan 0 gitu, maka nanti dia akan memberikan pesan di sini bahwa data yang Anda masukkan itu melanggar constraint gitu. Nah, kemudian ada juga yang namanya default constraint ya. Di sini adalah jadi ini kalau nanti tidak Anda isi itu, maka dia nanti akan diisi dengan nilai default gitu. Jadi kalau nanti biasanya kalau kosong kalau Anda tidak ngeset defaultnya maka nanti akan diganti dengan 0 ya itu. Tapi supaya yang kosong itu tidak diganti dengan 0, maka Anda bisa mengisi dengan nilai defaultnya itu. Nah, jadi ini adalah tanggal order date-nya ini, jadi kolom order date itu diisi dengan tanggal transaksi hari ini itu. Jadi itu sebagai default-nya itu. Itu menggunakan fungsi ya. Jadi di sini menggunakan fungsi getDate gitu. Nah, kemudian untuk status itu default-nya adalah pending di sini. Jadi ini constraint yang disebut sebagai default constraint. Nah, kemudian ada juga yang namanya domain constraint gitu. Nah, ini dinyatakan bahwa SQL itu sebenarnya tidak mensupport ini domain constraint ini ya, tapi beberapa DBMS itu memberikan fasilitas domain constraint itu. Nah, jadi kalau Anda misalnya memberikan tipe data dari gender itu karakter 6 itu, maka nanti semua kemungkinannya sangat banyak ini. Asal dia karakternya 6 maksimal, maka dia diterima. Nah, sehingga nanti ada kemungkinan memasukkan nilainya itu bukan sesuai dengan jenis kelamin ini itu. Jadi ada kemungkinan nanti misalnya boleh saja Anda memasukkan asal 6 karakter A ini itu maksimal ya. Varchar 6 berarti maksimal 6 ini. A boleh gitu. Nah, nanti meaningless itu, tidak ada artinya itu. Karena ini gender. Jadi gender itu yang valid adalah misalnya hanya male gitu. Atau female gitu. Nah, ini ada contoh yang enggak jelas ya, other itu misalnya kalau ada orang yang bukan binary itu misalnya. Nah, sehingga di sini Anda bisa memberikan domain itu. Jadi kalau tipe data itu kan sifatnya general ya. Jadi kalau Anda mengatakan integer, nah itu integernya mulai dari minus sampai plus itu. Nah, kalau Anda ingin misalnya usia, nah usia itu kan 0 ya, 0 sampai berapa itu. Jadi ini membatasi di sini. Jadi cek gender in ini. Jadi nggak boleh nanti Anda ngisi selain ini itu.
Nah, ini di dalam MySQL itu Anda menggunakan yang namanya enum ya, atau singkatan dari enumerasi ini. Jadi lebih singkat ini. Jadi Anda membuat gender, ini adalah tipe datanya adalah enumerasi yang isinya itu adalah male, female, ataupun ini. Nah, kalau person ID ini tipenya adalah integer. Nah, jadi semua asal dia integer maka dia akan bisa diterima. Gitu. Nah ini sebenarnya composite key ini seperti yang tadi ya. Jadi ini sebenarnya menyatakan bahwa primary key-nya itu ada lebih dari satu kolom. Gitu. Nah ini sebenarnya tambahan ya. Jadi index constraint ini adalah terkait dengan index ini. Jadi ini sebenarnya bukan constraint ini. Tapi fungsi dari indeks itu adalah untuk mempercepat query. Gitu. Tapi ketika Anda menuliskan SQL, maka Anda tidak bisa menentukan, saya mau menggunakan indeks ini, itu tidak bisa. Ya. Jadi nanti Anda boleh membuat indeks, itu, tetapi indeksnya itu mau digunakan atau tidak, itu terserah pada query prosesor. Jadi kita tidak bisa maksa. Itu. Oke, jadi itu beberapa jenis constraint ya. Jadi itu ada tambahan beberapa constraint dibandingkan dengan yang pernah saya sampaikan yang kemarin, di mana hanya ada 4 constraint. Oke, nah lalu kita akan membahas tentang view ya itu. Jadi view. Oke, jadi di sini kemarin join sudah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang view ini. Maaf ini, oke ini ya. Oke, jadi ini view. Nah, dalam beberapa kasus itu user itu tidak harus melihat suatu tabel secara penuh itu. Nah, jadi kalau Anda ingat pada arsitektur dari suatu database itu, maka abstraksi dari suatu database itu secara arsitektur dibagi menjadi 3 level ya itu. Jadi level yang paling dalam itu physical level, gitu, di mana itu merepresentasikan bagaimana suatu database itu disimpan dalam storage itu. Lalu ada logical level itu menyatakan bagaimana user itu melihat suatu database ini. Nah ini sangat bergantung pada model database-nya itu. Kalau kita menggunakan model relasional, maka dalam logical view itu kita melihat suatu database itu sebagai kumpulan dari tabel-tabel yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Nah, misalnya Anda punya database yang terdiri dari 100 tabel. Nah, di atas logical level itu ada yang namanya view level. Nah, view level itu bergantung pada usernya itu. Nah, jadi salah satu dari view level itu adalah untuk membatasi akses user terhadap suatu database itu. Jadi dalam kasus contohnya misalnya akademik ya, sistem akademik kita itu view dari seorang dosen itu akan berbeda dengan view karyawan bagian akademik. Nah, berbeda juga dengan view dari mahasiswa. Nah, jadi contohnya adalah saya sebagai dosen
itu bisa melihat nama-nama mahasiswa yang mengambil mata kuliah saya itu. Tapi saya tidak bisa melihat list mahasiswa semuanya itu. Nah, kemudian mahasiswa juga bisa melihat nilai-nilai dari mahasiswa tersebut gitu. Tapi dia tidak akan bisa lihat nilai dari mahasiswa yang lain gitu. Kecuali kalau dikasih tahu ya, perlihatkan gitu. Nah, jadi view itu adalah level yang paling luar dari abstraksi suatu database itu. Nah, jadi ini adalah kenapa kita membuat view itu. Jadi kadang-kadang tidak semua user itu boleh melihat semua ini entire logical model. Gitu. Nah, sehingga kita boleh membuat yang namanya virtual table, gitu, yaitu dengan membuat yang namanya itu view. Nah, jadi view itu ini suatu mekanisme untuk menyembunyikan data dari suatu user. Gitu. Nah, view karena dia bukan physical label, maka seringkali juga disebut sebagai virtual table gitu, atau sebagai virtual relation. Gitu. Jadi secara fisik Anda tidak punya tabelnya itu. Jadi Anda punya tabel secara fisik, itu adalah tabel-tabel yang Anda buat menggunakan create table. Nah, kalau Anda membuat tabel menggunakan view, maka itu namanya virtual table itu. Nah, ini sintaknya ini. Jadi kemarin saya sudah sedikit menyinggung sintaknya. Jadi create view sebagai, nah ini query-nya itu. Jadi ini query-nya. Nah, jadi kita membuat suatu tabel virtual yang namanya itu V. Nah, lalu query-nya apa? Bebas. Gitu. Nah, jadi query yang kita buat untuk menciptakan suatu view itu bebas. Asal itu adalah perintah SQL yang legal. Gitu. Nah, ketika Anda sudah membuat suatu view, gitu, maka nanti Anda bisa memperlakukan view itu sebagai suatu tabel. Gitu. Nah, jadi Anda bisa melakukan query pada tabel itu. Bahkan Anda bisa membuat view dari suatu view itu. Nah, jadi itu nanti namanya view yang nested ya. Nested view itu. Jadi Anda punya relasi R itu. Lalu dari relasi R itu Anda membuat suatu view namanya V itu. Lalu dari view V itu Anda membuat view V1 gitu. Nah, itu bisa gitu. Jadi nah, ini contohnya adalah ini. Jadi kita membuat suatu view yang namanya fakulte gitu. Nah, jadi view fakulte itu hanya memiliki ini saja, ID-nya berapa, namanya siapa, lalu departemennya mana itu. Nah, ini gaji tidak masuk ke sini ya, alamat tidak masuk ke sini itu. Nah, sehingga view fakulte itu hanya memuat sebagian kolom dari tabel instruktur. Gitu. Jadi misalnya tabel instruktur itu memuat banyak memuat banyak kolom selain 3 kolom ini. Nah, kemudian karena ini sudah sebagai virtual tabel, maka kita bisa melakukan query di sini. Nah, jadi kita bisa melakukan query, misalnya kita tampilkan kolom-kolom dan rekod dari tabel fakulte itu yang departemennya adalah biologi. Jadi
ini nanti hasilnya akan menampilkan nama saja, tapi rekodnya itu hanya diambil dari ini, tabel fakulti itu. Nah, kemudian kita juga bisa membuat suatu view itu yang misalnya untuk menghitung ini total salary itu dari suatu departemen. Nah, sehingga kita di sini menggunakan departemen name ya. Jadi kita kelompokkan berdasarkan departemen name-nya, lalu kita total itu. Jadi berapa kira-kira pengeluaran gaji untuk setiap departemen gitu. Nah, ini view-nya kita namakan departemen total salary. Kemudian tabelnya itu memuat kolom departemen name, kemudian kolom yang kedua adalah total salary. Nah, nanti total salary itu akan diganti dengan nilai sum salary-nya ini. Lalu departemen name-nya itu nanti diambilkan dari departemen name hasil select ini. Jadi ini adalah lebih kompleks ya dibandingkan dengan yang view yang pertama ini. Nah, jadi yang ini, nah ini nanti ketika kita ngupdate itu, maka nanti akan terlihat bahwa Anda bisa mengupdate ini karena itu simple. Jadi itu disebut sebagai simple view. Gitu. Tapi kalau Anda membuat view yang melibatkan ini, melibatkan aggregate function ini, maka ini namanya adalah complex view ya. Jadi ini lebih kompleks dibandingkan dengan yang faculty view tadi itu. Nah, jadi ini Anda tidak bisa ngupdate ini. Gitu. Nah, jadi Anda tidak akan bisa mengupdate ini. Karena kalau Anda mengupdate misalnya total salary-nya misalnya Anda tambah dengan 5 juta itu nanti tidak bisa Anda bagaimana update 5 juta itu disebar ke departemen itu. Jadi sehingga nanti ketika kita berbicara tentang view updatable, maka view ini itu tidak bisa kita update. Nah, ini yang tadi saya sebutkan sebagai nested. Gitu. Jadi kita membuat suatu view itu V1 itu, kemudian kita juga, ini V1 depend on view V2. Oke, jadi kita membuat view V1, kemudian kita juga membuat view V2 di sini. Jadi V2 itu is used in the expression defining V1 ya. Berarti yang di luar itu adalah V1-nya itu. Jadi di sini nested gitu. Jadi Anda bisa membuat view misalnya V, dari V Anda bisa membuat V1, lalu dari V1 Anda bisa membuat V2. Gitu. Cuma di sini notasinya sedikit berbeda ya ini. Jadi, nah, tetapi Anda ya jangan membuat suatu view yang rekursif ya. Jadi misalnya Anda membuat view yang bergantung pada view sendiri. Gitu. Jadi tidak boleh ini. Jadi tidak boleh rekursif. Itu nanti tidak akan selesai itu nanti kalau rekursif. Jadi harus ada endingnya itu, tidak boleh tidak berending. Gitu. Nah ini adalah contoh dari view yang rekursif, contoh view yang nested. Gitu. Nah kenapa kok dibilang nested? Karena Anda membuat view yang namanya basic fall 2017, artinya ini Anda menampilkan cost ID, itu, kemudian section ID, building, itu, lalu diambil dari join antara cost dengan section, itu.
Kemudian ini adalah menampilkan mata kuliah yang ditawarkan pada semester fall itu, tahun 2017 pada Departemen Fisika ya. Jadi disebut sebagai Fisik Fall 2017 gitu. Nah, ini view yang pertama. Nah, kemudian dari view Fisik Fall ini, maka Anda bisa melakukan pembuatan view yang baru. Jadi ini adalah Fisik Fall 17 Watson. Nah, jadi ini adalah view dari mata kuliah yang diajarkan pada semester fall 2017 di Departemen Fisika, tetapi kuliah tersebut diadakan pada gedung ini, Watson. Nah, jadi ini Anda membuat view, nah, kemudian nanti view itu digunakan untuk membuat juga suatu view. Gitu. Nah, jadi ini namanya nested view ya. Jadi memungkinkan seperti itu. Cuma nanti kalau update tidak bisa ini. Jadi ini merupakan suatu yang kompleks gitu. Nah, sehingga ini adalah cara kerja kalau Anda ini ketika Anda membuat view ini itu Watson ini, maka nanti dia itu akan diekspand ya ini. Jadi Fisik Fall itu akan diekspand itu. Sehingga nanti perintah yang atas ini itu sebenarnya sama dengan perintah yang bawah ini itu. Jadi sama aja dengan diekspand itu. Tapi untungnya apa? Untungnya adalah Anda tidak, kalau ingin menampilkan ini, Anda tidak setiap kali harus mengakses query dari awal. Jadi Anda nanti bisa menampilkan ini, artinya dibuat view, sehingga nanti setiap query itu nanti dikenakan pada view tersebut, sehingga dalam hal penulisan itu akan lebih singkat. Gitu. Dan juga kalau cepatnya saya nggak tahu ya, karena ini nanti akan di query-nya kan ini yang disimpan kan query-nya ya. Jadi yang namanya view itu tidak ada physical label, tidak ada fisik. Jadi view itu representasinya adalah query. Gitu. Nah, cuma nanti ada suatu perintah itu. Jadi kita bisa membuat temporary table itu namanya create materialize view. Nah, ini beda lagi nanti. Jadi kalau kita create materialize view, maka tabelnya nanti dibuat temporary. Gitu. Tapi bukan fisik ya, jadi temporary, lebih permanen dibandingkan dengan kalau yang view biasa. Gitu. Kalau view biasa itu sebenarnya hanya sifatnya adalah dia hanya query saja. Itu. Jadi yang disimpan itu adalah query-nya. Itu. Jadi ini nah, jadi view itu harus terminate ya. Gitu. Jadi view itu harus terminate. Anda boleh membuat nested gitu, tapi jangan sampai muter-muter terus itu. Jadi, nah ini, nah jadi beberapa database itu memperbolehkan gitu kita membuat view yang nanti disimpan secara fisik gitu. Nah, untuk membuat view yang disimpan secara fisik, maka kita nanti menggunakan yang namanya materialize view. Gitu. Oke, nah jadi ini update view ya. Nah jadi
kita sampai pada pembicaraan tentang mana view yang boleh diupdate, mana view yang tidak boleh diupdate gitu. Nah, jadi tadi yang fakulte itu kan kita nomor ini ya, nomor kemudian nama lalu departemen apa itu. Nah, kita bisa mengupdate view ini itu yaitu insert into fakulte ini. Nah, maka nanti ini akan insert yang Anda lakukan pada fakulte itu nanti juga akan diinsert pada tabel instruktur ini gitu. Nah, cuma karena Anda hanya memasukkan 3 nilai yaitu kolom ini ID, kemudian kolom nama, lalu kolom departemen, padahal instruktur itu punya kolom yang lain setelah itu, maka